Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait tugas UAS mata kuliah jaringan komputer praktikum, yaitu implementasi dan konfigurasi layanan jaringan di VPS berbasis Linux. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya, Marisa Bitarma dengan NIM akhir 069 dan rekan saya, Firzi Septiari dengan NIM akhir 051. Berikut adalah visualisasi dari topologi layanan yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan VPS Ubuntu di Microsoft Azure, diakses melalui SSL port 22 dan 2200. Nah, kemudian VPS ini dilindungi oleh firewall DFW untuk membatasi akses hanya pada port tertentu. Nah, kemudian selanjutnya di dalam VPS ada layanan web server, Apache untuk menyajikan aplikasi web, dan MySQL sebagai basis datanya. Kemudian pada tugas utama kami, di sini kami mengimplementasikan server di VPS. Nah, pertama kali saat kita membuka Microsoft Azure, kita akan diminta untuk mendaftarkan diri. Nah, di situ kita harus memasukkan, untuk membuat akun, kita harus memasukkan asal negara, di sini Indonesia, nama pertama, nama tengah, nama akhir, dan terakhir email. Nah, kemudian selanjutnya kita memilih paket yang ingin kami pakai. Di sini kami memakai paket pelajar karena di sini tidak dipungut biaya dan dapat dipakai hingga kreditnya expired day itu tanggal 20 Juni 2026. Nah, kemudian setelah kita berhasil login, setelah berhasil masuk, kita akan memilih menu virtual machine. Di bagian infrastruktur ada virtual machine, kita akan memilih virtual machine. Nah, lalu selanjutnya setelah kita memilih virtual machine, kita akan diminta untuk memasukkan jenis subscription tadi, yaitu kita Azure untuk pelajar, nama virtual machine-nya, region, dan sebagainya. Nah, setelah kita berhasil membuat virtual machine-nya, akan terlihat di bagian deployment. Ada tulisan bahwa deployment is complete. Nah, itu artinya bahwa virtual machine yang tadi dibuat sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita buka tab overview. Di sini kita bisa melihat detail dari virtual machine yang kita buat tadi, seperti namanya, resource groupnya, kemudian subscription ID, alamat IP, nama, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai masuk ke command prompt. Nah, kita masuk ke virtual machine yang kita buat tadi dengan nama dan alamat IP yang sudah disediakan tadi. Nah, di sini kita masuk dengan kelompok 9 add was dari kontrak. Nah, ini kita sudah bisa masuk. Di sini kita sudah masuk ke kelompok 9 OS dari kontrak dan artinya kita sudah bukan di root lagi. Nah, selanjutnya ini kita jalankan update. Update ini gunanya untuk memperbarui daftar paket di sistem kami. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan penginstalan dan konfigurasi dua layanan. Yang pertama kita untuk web server kita menggunakan Apache. Kita lakukan instalasi di command prompt. Kita gunakan perintah sudo apt install Apache min-y. Min-y ini tujuannya untuk eh, meng- mengizinkan mengizinkan eh, perintah-perintah selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita menyalakan dengan start dan enable. Enable adalah untuk mengaktifkan Apache secara otomatis. Lalu kita kembali ke Microsoft Azure tadi, kita akan menambahkan port HTTP 80. Nah, ini gunanya agar kita bisa mengakses HTTP IP di browser. Nah, ini kita masukkan destination port range-nya 80, source-nya any, destination-nya any, protokol HTTP, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jika port yang tadi kita tambahkan sudah berhasil, kita bisa membuka bagian network settings. Nah, di situ akan terlihat port yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sini ada port 80 yang sudah kita tambahkan. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuka browser tadi. Nah, ini adalah tampilan default page dari browser kami. Ada tulisan it works, artinya web server kami sudah berhasil berjalan dan bermakna. Nah, yang selanjutnya, untuk database server kami menggunakan MySQL. Yang pertama kita lakukan penginstalan.
Kemudian kita jalankan secure installation. Ini untuk mengamankan instalasi MySQL setelah diinstal tadi. Nah, kemudian kita mengecek statusnya. Nah, di sini statusnya sudah terlihat ada tulisan server is operational. Ini artinya SQL-nya sudah siap menerima koneksi database nanti. Lalu selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan satu pengguna baru dan mengatur hak aksesnya. Nah, di sini kita login menggunakan user root, lalu kita buat database dan user baru. Nah, di sini kita menggunakan perintah MySQL min-u userdb min-p. Outputnya ini menunjukkan kami telah berhasil login ke MySQL dengan menggunakan userdb, bukan user root lagi. Nah, ini kita perintah sudo user ini artinya kami menambahkan user baru dengan nama user baru. Nah, ini selanjutnya pengguna dengan nama user baru sudah berhasil ditambahkan ke grup sudo. Nah, kami juga sudah memberinya kemampuan untuk menjalankan perintah administratif menggunakan perintah sudo. Nah, selanjutnya yang keempat kita akan mengimplementasikan firewall sederhana atau UFW. Nah, di sini kita lakukan penginstalan, terus kita berikan perintah allow. Di sini ada sudo UFW allow 80, allow 3306. Nah, di sini itu agar eh, di sini itu agar kita mengizinkan koneksi masuk untuk layanan itu. Nah, kemudian outputnya ini artinya firewall sudah berhasil diinstal, dikonfigurasi, dan sudah aktif. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke melakukan hardening dasar untuk keamanan server. Jadi, setelah itu kita menjalankan perintah sudo nano untuk membuka dan mengedit file konfigurasi dari server SSH itu sendiri. Nah, setelah kita sudah membuka editor teks nano, di sini pada awalnya itu di depan port 22 ada tanda hashtagnya. Nah, artinya itu belum keren karena itu masih catatan. Jadi kita hapus tanda hashtagnya di sebelum port 22 agar bisa bisa akses ke SSH melalui port 22. Nah, kita juga mengdisable akses root dengan cara menghapus hashtag di depan permit root login dan kita tambahkan no agar tidak bisa akses dari root sehingga lebih aman aksesnya. Kita juga menambahkan port 2200. Untuk selanjutnya kita buka Azure, terus kita tambahkan inbound port rule dengan destination port itu 2200 agar kita bisa mengakses SSH dari port baru itu nantinya. Oke, next. Selanjutnya kita juga menjalankan perintah sudo ufv allow 2200 agar koneksi SSH ke port 2200 itu tidak diblokir oleh firewall yang sudah kita implementasikan sebelumnya. Setelah itu kita merestart layanan SSH dengan perintah sudo system ctl restart SSH. Setelah itu kita menggunakan sudo ss twln grep 2200 untuk mengecek apakah soket tersebut yaitu 2200 sudah aktif dan dapat dilihat pada outputnya itu port 2200 sudah aktif. Untuk selanjutnya kita mencoba login dengan port 2200. Di sini bisa lihat ada tambahan min P2200 yang menandakan kalau kita tuh mencoba login dengan melalui port 2200 dan hasilnya kita bisa login melalui port tersebut. Sehingga kita sukses mengubah port. Untuk selanjutnya di sini ada tugas tambahan di mana kita diminta untuk menginstal dan mengonfigurasi web server, yaitu dalam hal ini Apache. Sama seperti yang di step tugas sebelumnya, di sini kita sudah install Apache 2 ya. Mungkin boleh next. Nah, kita juga sudah enable Apache sebelumnya. Lanjut. Kita juga sudah menambahkan port 80. Nah, setelah port ditambahkan, itu akan terlihat di bagian network settings di Azure kita. Oke, next. Ya, sama seperti tadi ya, kita coba akses HTTP dan dilanjutkan dengan IP kita dan bisa diakses. Artinya sudah berhasil.
Selanjutnya, kita akan membuat dua virtual host untuk dua website berbeda. Nah, pertama-tama kita membuat terlebih dahulu folder atau directory untuk masing-masing website tersebut di VPS kita. Dengan cara kita menggunakan command sudo make directory dan selanjutnya sesuai dengan nama untuk folder untuk website yang akan kita masukkan. Selanjutnya kita mengubah kepemilikan ke Apache user dan mengatur hak akses untuk folder tersebut. Di mana di sini ada 755, itu artinya kita mengizinkan akses penuh, yaitu read, write, dan execute. Untuk selanjutnya, kita akan membuat file konfigurasi virtual host untuk kedua virtual host tersebut. Nah, di sini kita menggunakan sudo nano lagi, dan nama filenya seperti dapat dilihat, dan di belakangnya ada .conf. Terus kita akan menambahkan isi tersebut, isi settingannya atau konfigurasinya. Oke, next. Nah, setelah itu kita akan enable kedua virtual host dan restart Apache. Next, kita akan mengarahkan domain ke VPS menggunakan DNS. Jadi, di sini kita berpindah ke web DNS ya, ke panel domain. Nah, di sini kelompok 6. Kenapa kelompok 6? Karena kita berbagi domain dengan kelompok lain untuk efisiensi biaya. Nah, jadi di sini tampilannya sudah di domain kelompok 6.xyz di rumah web. Jadi kita pakai rumah web, lalu kita menambahkan dua record, di mana kita tambahkan nama untuk website kita. Ini yang pertama, kita tambahkan guided wellness space, dan yang kedua, kita akan tambahkan feed diva. Oke, selanjutnya, kita akan menambahkan SSL atau HTTPS ya menggunakan Let's Encrypt. Nah, pertama-tama kita harus melakukan install paket certbot dan plugin untuk Apache agar dapat mengelola SSL secara otomatis. Jadi kita menjalankan command sudo apt install certbot ya. Oke, dan selanjutnya kita akan menambahkan inbound port di Microsoft Azure untuk membuka port 443, di mana port 443 ini untuk HTTPS. Kalau port 80 itu tadi kan untuk HTTP. Jadi kalau mau HTTPS kita harus menambahkan port 443 terlebih dahulu. Di sini seperti yang dapat dilihat di destination-nya ada 443. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengallow port 443 juga di firewall yang setelah kita implementasikan, yaitu dengan cara memasukkan komen sudo ufv allow 443 juga. Terus setelah itu kita reload. Oke, selanjutnya kita akan mengunggah konten HTML sederhana. Pertama-tama kita melakukannya dengan cara mengunggah zip dari website pertama ke VPS kita. Di mana website pertama ini adalah yang GWS. Oke. Jadi kita menggunakan komen tersebut sebelum kita login. Jadi waktu masih di luarnya sebelum login kita akan mengupload zip website tersebut. Setelah itu baru kita login ke kelompok 9 Wasiar Komprat ya. Baru kita unzip filenya. Oke. Setelah itu sebelumnya kita kan telah membuat folder atau directory ya untuk masing-masing website tersebut. Nah, di langkah ini kita akan menyalin ulang folder, dalam hal ini folder public dan folder illustration ya, ke directory yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dari folder aslinya kita copy isinya dan kita masukkan ke directory yang sudah kita buat untuk website tersebut. Nah, di sini folder public itu isi dari file HTML-nya dan illustration itu gambar-gambar yang digunakan pada halaman HTML-nya. Oleh karena itu, kita tambahkan dua-duanya agar gambarnya juga bisa tampil. Oke, dan selanjutnya di sini kita mengganti nama file landing page itu menjadi index.html. Dalam karena di dalam ini index HTML akan otomatis menjadi landing page-nya. Jadi kita yang awalnya landing page dalam GWS ini bernama gws.html, kita menjadikannya index.html agar dia dapat menjadi landing page-nya. Dan untuk yang selanjutnya, di sini kita membuat konten HTML sederhana untuk website kedua yang bernama Feeddiva. Sekaligus kita membuat halaman tersebut menjadi landing page. Dan caranya adalah kita menggunakan command echo. Sini saya tambahkan, kita tambahkan heading, selamat datang di Feeddiva. Tulisannya itu. Nah, terus kita masukkan itu ke file yang bernama index.html. Oke, next.
Nah, ini untuk hasil uji layanannya, di mana ini hasil dari uji sebelumnya, kita dapat mengakses web server melalui HTTP yang diikuti dengan IP kita, yaitu 20.28153. Mungkin boleh diklik. Nah, jadi terbukti ya kalau misalnya sudah terkoneksi dan bisa diakses. Oke. Untuk selanjutnya, kita juga sudah berhasil mengakses website pertama yang sudah dibuat dan sudah kita lengkapi dengan SSL. Dapat diakses melalui alamat tersebut. Oke, dapat diakses dan dapat dilihat kalau itu tuh sudah HTTPS, sudah secure ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke website yang berikutnya. Nah, untuk yang website yang kedua, kita juga sudah dapat mengaksesnya dan sudah kita nambahkan SSL. Nah, terbukti kalau kita dapat mengakses website tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke troubleshooting, di mana di sini ada sedikit masalah yang sempat kita alami, di mana kita sudah mencoba mengakses website yang sudah dibuat melalui alamat web HTTPS, tetapi awalnya tidak berhasil. Nah, setelah itu, kita melakukan ping untuk mengecek apakah domain sudah mengarah ke IPVPS. Nah, ternyata belum mengarah. Oleh karena itu, dapat dilihat kalau semua paket itu lost dan nggak ada yang diterima. Nah, setelah di reset, penyebab yang mungkin adalah port 80 dan port 443 itu belum dibuka di Azure Network. Nah, karena port 80 itu sudah pernah kita tambahkan ya, maka sekarang kami mencoba untuk menambahkan port 443 di Azure. Setelah menambahkan inbound port 443 di Azure dan allow port 443 di firewall, kali ini kita mencoba kembali untuk mengakses alamat website tersebut. Nah, pada akhirnya website tersebut berhasil diakses. Jadi, kita dapat simpulkan kalau trouble ini itu karena kita belum menambahkan port 443 yang berguna untuk HTTPS. Ya, untuk selanjutnya, di sini ada detail untuk akses ke VPS kami. Nah, untuk kepentingan verifikasi, Bapak dan Ibu dapat mengakses ke VPS yang telah kami buat dengan menggunakan informasi di bawah ini. Kami sudah mencantumkan alamat IP publiknya, portnya itu 2200, username, autentikasi, dan kita juga sudah melampirkan file untuk private key-nya. Dan ada juga untuk yang tugas tambahan, itu sudah ada linknya yang dapat diklik untuk akses ke website yang sudah kami buat dan kami hosting. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami, kelompok 9, mengucapkan terima kasih.